Oke, kita sambut Ibu Ari. Ibu Ari Fiantini. Shalom Ibu. Shalom. Ya, suaranya bisa agak besar Ibu, kecil. Shalom. Ya, haleluya. Oke, terima kasih Ibu Ari pada malam hari ini sudah hadir dan Bu Ari bisa sharing kepada teman-teman yang ada di dalam link ini dan kesaksian Ibu akan memberkati, akan membuka mata dan juga membuka pikiran kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang menjadi juru selamat semua manusia. Hanya banyak manusia yang tidak mau menerima Dia karena banyak manusia yang sudah tersesat. Dan pada malam hari ini kiranya apa yang Ibu bisa saksikan bisa menolong supaya teman-teman bisa berjumpa dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi manusia. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ari Fiantini. Silakan Bu. Shalom saudara terkasih. Hari ini saya mau bersaksi. Jadi latar belakang saya adalah keluarga besar saya adalah Muslim. Bahkan anak saya pun sampai sekarang Muslim. Dan saya orang Sunda. Saya tinggal di Cimahi. Keluarga besar saya Ibu Haji, Bapak Haji. Ya, saya lahir tahun 74, 2 tahun kemudian dan saya punya adik perempuan 1, hanya berjarak 2 tahun. Kemudian saya tinggal dan besar bersama ibu saya tanpa ayah. Jadi di usia saya 2 tahun itu ibu saya bercerai karena posisinya ibu saya itu adalah istri kedua. Jadi ya entah kenapa mereka bercerai dan kami hidup bertiga. Pada saat itu saya mungkin masih kecil, jadi ya sampai SD kelas 4 hidup kami ya bahagialah, cukup bahagia dengan hidup kami bertiga karena kami sudah mempunyai rumah sendiri. Dan pada tahun 84 ibu saya kemudian menikah lagi. Saya sudah cukup besar untuk bilang tidak. Karena pertama, saya tidak mengenal laki-laki yang akan menjadi bapak tiri saya. Tapi ibu saya kemudian, ibu saya kekeh ingin tetap menikah. Padahal keluarga besar kami tidak menyetujui. Lantas, suatu hari karena memang ibu saya kekeh, akhirnya pernikahan itu terjadi. Dan waktu pernikahan itu, hari pernikahan itu kami, saya sama adik saya itu karena kurang setuju. Jadi hari itu kami dikurung di sebuah kamar. Mungkin karena takut saya menangis terus jadi pernikahan mereka batal gitu. Jadi dikurung, setelah mereka menikah resmi, baru kami diizinkan untuk keluar. Ya pada saat itu, ya kami serasa patah hati lah itu istilahnya. Patah hati, menangis, serasa dibuang, serasa tidak dimengerti dan lain sebagainya. Karena kami terbiasa hidup bertiga, lantas hadir orang yang nggak kurang kita kenal dalam satu rumah. Ya mungkin dalam pikiran kami waktu itu saya sama adik saya kami berpikir kami lebih ingin ada bapak kandung.
Tapi keadaan tidak memungkinkan, ya akhirnya mau tidak mau kami menerima. Lantas hari berganti hari, akhirnya kami dengan terpaksa hidup berempat jadinya. Tapi mamah saya berubah menjadi seorang mamah yang nggak kayak dulu gitu, tidak mengerti kami. Karena ya mestinya pelan-pelan gitu, karena kami biasa tidur bertiga, jadi berdua, karena mama saya dengan suaminya itu cukup membuat saya sama adik saya menangis tiap malam, kurang ketakutan, ya takut kasih sayang direbut dan sebagainya lah, sebagai anak kecil mungkin wajar ya. Nah, mama saya saat itu jadi galak ke kami gitu, jadi galak, ya dituntut untuk mengerti, padahal kami ini anak kecil gitu. Ya hari berganti hari ya kami terima keadaan seperti itu. Mama jadi galak karena tiba-tiba jadi suka mukul, karena adik saya, terutama yang kecil, yang adik saya selalu minta ditemenin tidur, tapi posisinya mungkin karena udah ada suami, jadi mau nggak mau, bukan mau nggak mau, mama pengen kita yang mengerti, padahal kita anak kecil harusnya yang dimengerti. Pikiran saya seperti itu mungkinnya dulu. Nah, hari demi hari ya kami lalui. Karena kami nggak mungkin, karena kami sering menangis atau tiba-tiba jadi benci, bapak tiri ini juga benci ke kami gitu. Maksudnya harusnya dia itu meraih kami sebagai benar-benar anaknya, tapi enggak gitu. Jadi kami dapat perlakuan buruk, tapi di belakang mama saya. Jadi pas kami mengadu ke mama, misalnya, mah bapak begini-begini, malah kami yang dimarahin. Jadi pada akhirnya ke depannya kalau ada apa-apa kami cuma diam atau menghindar, atau ya cuma bisa nangis lah, nggak bisa ngadu ke siapa. Nah, saya dapat perlakuan pelecehan seksual dari bapak tiri saya itu sampai nggak bilang sama mama. Itu karena takut. Pertama takut malah dimarahin, malah saya yang dimarahin, atau takutnya begitu. Jadi sampai hari mamah meninggal pun 2019, saya tidak pernah bilang masalah itu. Hari itu saat itu cuma saya bilang sama adik saya, tapi dalam posisi saya tidak mengerti itu apa, itu ngapain, karena saya masih kecil kan. Saya mengerti itu sebuah pelecehan seksual setelah saya besar. Nah, saya juga dapat pelecehan seksual dari pembantu laki-laki, dan itu juga tidak bilang, dan karena tidak mengerti. Setelah besar baru saya mengerti, oh begini ternyata yang dinamakan pelecehan seksual. Nah, hari demi hari kami tetap lalui sampai akhirnya saya lulus SD, SMP. Itu perlakuan bapak tiri ini entah apa maunya. Jadi kalau bisa dibilang ya jahat lah. Dia bikin kami celaka dari hal-hal kecil. Misalnya kita pinjam sesuatu dari teman, terus dia umpetin. Akhirnya kita harus menggantikan ke teman, dan itu saya difitnah.
katanya saya dilaporkan ke BP sekolah bahwa si Ari ini suka baca buku porno, padahal enggak. Terus saya jadi dilaporkan, saya jadi dipanggil di BP, seperti itulah kurang lebih, entah apa maunya gitu. Tapi itu di belakang mama saya juga nggak tahu, nggak pernah, saya juga nggak ngadu. Terus pokoknya sekalipun ngadu juga malah balik kami yang dimarahin gitu. Pada saat SMP, adik saya SMP, saya SMA, entah kenapa saya lupa saya masalahnya apa sebenarnya. Dia tuh dia ngejar, bapak tiri saya ini ngejar saya sama adik saya pakai golok. Nah, saya lari berdua, malah adik saya cuma pakai celana pendek karena posisinya lagi di rumah, lagi santai. Nah, ibu saya ini lagi ngajar, ibu saya kan seorang guru. Jadi kalau ibu saya ada di rumah, dia beraksi. Nah, kalau ibu saya nggak ada di rumah, saya juga nggak pernah diem di rumah karena saya merasa nggak aman. Saya suka diam di rumah kakaknya mama saya, ada di sebelah rumah, sebelahan. Sampai mama saya pulang, saya baru bisa pulang, berani pulang, karena takut takut bapak tiri saya itu macam-macam. Nah, sampai waktu itu saya cuma bisa ngadu ke teman. Tapi dalam posisi, ya kita kan masih anak-anak, mereka cuma bisa dengerin tanpa bisa bantu atau mengeluarkan pendapat, harus bagaimana, harus begini, harus begitu. Orang kita anak-anak, dunia kita kan bermain, harusnya penuh kasih sayang dari orang tua. Ini kita malah memikirkan bagaimana caranya ini ngebunuh orang itu. Itu udah kepikiran waktu saya SD. Mau bunuh atau nyantet. Pokoknya orang ini harus mati gitu, saking sebalnya. Anak kecil seumur kami pada waktu itu mungkin ya lagi asik-asiknya bermain, belajar, kasih sayang, harusnya seperti seharusnya. Ini malah hidup kami udah tegang dari kecil. Nah, waktu umur saya SMA, adik saya SMP, waktu dikejar golok itu, kami naik angkot aja, yang kita juga nggak tahu ini tujuannya mau kemana. Kita cuma nangis aja di angkot sampai ibu-ibu nanya, kenapa Neng? Akhirnya kami ke rumah teman dan tinggal di rumah kakaknya teman, itu yang baik sekali. Ya bawa kami, memperbolehkan kami tinggal di rumah mereka, dan saya nggak diam di sana, bantu-bantu apa untuk supaya saya dapat makan sama adik saya dapat makan, dapat ongkos untuk sekolah. Saat itu saya bertekad ingin selesai sekolah. Terus yang saya sesali, saya melepas adik saya. Dia bilang mau ke Bandung, mau ke temennya. Saya lepasin karena saya fokus belajar, harus sekolah. Akhirnya kebablasan. Adik saya kebetulan waktu kami kecil itu kami udah suka nyanyi. Waktu itu masih musiknya musik dangdut sih. Di Cimahi ada satu grup dangdut yang cukup terkenal. Jadi kami nyanyi misalnya ke kota ini, ke kota itu.
Nah kebetulan waktu adik saya lepas dari saya itu, dia tiba-tiba jadi penyanyi bar, sebuah bar di Bandung. Dan kebetulan dia disayang sama owner bar itu. Diajarinlah lagu-lagu Mandarin sampai akhirnya bisa ratusan lagu Mandarin. Ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin dia juga selesai sekolah, tapi dia sudah terlanjur. Ya saya juga frustasi lah, maksudnya kecewa lah dengan keadaan rumah. Adik saya juga demikian. Jadi dia menetap aja di Bandung. Saya masih bolak-balik karena saya mengutamakan selesai sekolah. Kemudian saya lulus SMA. Lulus SMA, saya pulang ke rumah cuma untuk mengambil baju dan menyerahkan rapot yang ke ibu saya. Kemudian saya membawa baju. Saya juga kos kemudian di Bandung dan saya kerja malam. Tahun 93. Kemudian cuma 1 tahun, 94 saya kembali ke rumah dan menikah. 94 lahir anak saya. Kemudian saya kembali ke rumah mama saya. Kemudian 96 saya bercerai kembali. Nah 97 saya kerja malam lagi karena memang nggak ada pengalaman, nggak ada, ya saat itu yang tergampang lah kerja malam. Kemudian 97 saya memakai narkoba selama 4 tahun sampai 2001. Nah saya gimana ya, jahat lah. Maksudnya jahat bukan ngejahatin orang lah. Tapi untuk diri sendiri saja saya udah terlalu nekat. Ya karena saya merasa saya frustasi. Saat itu tidak ada pegangan. Walaupun oh ya, waktu SMA itu saya pernah minta mendatangi bapak kandung saya dan kemudian saya ceritakan keadaan di rumah begini dan saya ingin ikut bapak. Kata bapak, maaf, saya nggak bisa bawa kalian. Nah itu cukup membuat saya frustasi. Bukan apa-apa. Di rumah saya ditolak, istilahnya. Diminta ke bapak kandung saya pun saya ditolak. Jadi saya ini seperti tidak diharapkan. Saya ini seperti dibuang begitu saja. Padahal kalau saya ini tidak minta. Ada pertanyaan begini, kenapa menolak saya? Padahal saya tidak pernah minta dilahirkan. Seperti itulah kurang lebih. Saya ini merasa terbuang. Nah, kemudian datang ke adiknya bapak pun, bapak kandung saya pun seperti ditolak. Pas datang ke sana ya namanya lagi anak kecil lah. Ke sana ingin menemui tante dengan harapan ya lumayan lah nanti dikasih duit. Pas ke sana malah disuruh nyuci piring. Jadi padahal kita ini jarang ketemu ya misalnya.
saya dalam pikiran saya datang ke sana, aduh mungkin mereka kangen atau gimana. Ternyata enggak. Jadi penolakan itu terus-terusan penolakan ke sini ditolak, ke sana ditolak. Jadi saya ini harus kemana gitu. Bahkan ya akhirnya kami frustasi. Nah, 2000 saya terlibat narkoba 97 sampai 2001. Wah, itu saya terlalu nekat. Saya bisa memakainya itu tiap hari, tiap jam. Kalau nggak tidur itu bisa 3 hari. Kalau nggak make bisa tidur nggak bangun-bangun, nggak makan-makan 3 hari juga. Sampai kurus. Duit karena hasil kerja itu nggak jadinya jadi ya terbuang begitu saja karena saya membeli narkoba. Nah, 2001 saya berhenti karena saya bertekad untuk berhenti karena teman-teman dekat saya itu tertangkap. Jadi ya cukup takut lah saat itu. Kalau saya tertangkap, bagaimana anak saya, orang tua saya. Akhirnya saya berhenti. Kalau misalnya seharusnya saya mungkin direhab ya. Tapi waktu itu ya puji Tuhan, kalau saya lihat ke belakangnya, bagaimana bukan saya membenarkan tingkah saya, kelakuan saya dulu, tapi bagaimana perjalanan saya begitu saya dekat dengan kecelakaan itu selalu dihindarkan. Tertangkap, teman-teman dekat saya itu tertangkap, saya kok enggak, tapi saya berpikir waktu untung saya masih berpikir, aduh ini teman dekat saya nih ngerembet pasti. Nah di saat itu saya berhenti, bersumpah tidak akan memakai lagi, dan itu untung ada niat dari diri sendiri, jadi saya olahraga, akhirnya bisa. Tapi salahnya saat itu saya lari ke minuman. Jadi narkoba berhenti, minuman. Nah itu salahnya, tiap hari saya minum. Di 2001 itu. Saya sempat ke Bali selama 3 bulan. Di Bali 3 bulan, begitu juga. Pulang, tapi narkoba udah enggak di 2001 itu. Kemudian saya minum, tiap hari minum. Akhirnya saya 2005 itu mengalami stroke ringan. Tapi sembuh, saya minum lagi. Kemudian kena lagi stroke ringan. Itu untuk kedua kalinya. Nah, dari situ saya udah mulai takut. Ini kalau ketiga kali ini saya mati nih. Saya mau berhenti, saya bersumpah tidak akan minum lagi. Nah, tapi saya nggak ngerti saat itu kalau narkoba itu ada efek jangka panjangnya, yaitu depresi. Waktu pakai narkoba saya beraninya kelebihan. Nah, setelah berhenti narkoba ketakutannya berlebihan. Jadi saya depresi 2000
Oh, saya sempat kerja lagi, tapi kan dituntut untuk minum, untuk menemani minum. Nah, itu yang bikin saya, aduh, saya gimana ya, sedang hati saya ini udah menolak, saya ingin berhenti, tapi kebutuhan, maksudnya saya butuh pekerjaan. Saat itu eh, saya masih suka nyanyi di wedding, tapi nggak tiap hari, jadi kadang-kadang. Terus saya sempat nekat juga pergi eh, ke luar Jawa. Di sana saya juga dicemooh, maksudnya karena saya ini udah, ngapain kamu jauh-jauh ke sini kalau nggak bisa minum, nggak bisa pakai narkoba. Itu bikin saya frustasi benar-benar. Posisi jauh dari keluarga di luar Jawa, tapi saya dapat penolakan seperti itu, nggak ada solusi. Saya mau pulang juga harus ongkos, ngumpulin duit, harus pakai duit ya lumayan, ongkos pesawat. Itu benar-benar frustasi. Jadi setelah itu pun apa namanya, perjalanan saya itu melakukan ini buntu, melakukan ini juga buntu. Rasanya beban saya ini harus gimana ini jalan keluarnya, seperti itulah kurang lebih. Nah, saya kembali lagi akhirnya saya bisa kembali ke Cimahi 2008. Dari situ saya mengalami depresi karena setiap pekerjaan yang saya lakukan itu buntu. Saya melakukan kewajiban agama saya, rasanya tetap tidak tenang. Akhirnya jadi posisi keramaian. Terlalu banyak orang misalnya ke pasar, itu saya bisa ketakutan. Rasanya akan menghipit saya tuh, saya nggak bisa napas gitu. Sendiri pun begitu, saya bisa diam di pojokan ngelihat ke atas, rasanya ada setan-setan berjubah hitam yang tinggi-tinggi besar itu yang bertanduk, itu mau nerkam saya. Sampai saya tidak bisa tidur. Bukan nggak bisa tidur, saya takut merem, ngantuk. Posisi ngantuk, cuman saya takut merem. Karena intinya saya takut mati. Kalau saya mati, saya mau kemana? Dosa saya tuh bejibun. Jinas 1 kali itu hukumannya 70 tahun. Lah, umur saya berapa? Apa saya kebayar? Itu yang bikin saya nggak bisa tidur. Depresi betul-betul. Ingat dosa. Dosa itu kebayang semua. Sepanjang hari, setiap hari itu kaki saya sebadan-badan dingin. Saya bisa pakai jaket tengah hari dan diam di kamar mengurung diri. Depresi saya begitu. Nggak bisa tidur. Dan suatu hari, pas 2010, akhir, itu saya nggak bilang sama siapapun.
kalau saya mengalami depresi seperti itu, dan kalau pribadi sih pengen menemui psikolog gitu, tapi kan harus pakai uang saat itu. Ya saya nggak, karena nggak kerja. Nah, satu hari saya saya ingat itu hari Minggu. Jadi saya pindah-pindah channel dan berhenti di channelnya, di satu channel. Di sana ada pendeta Niko lagi berdoa. Saya berhenti aja. Tiba-tiba saya dengerin khotbahnya. Dan ayatnya adalah Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari situ saya menangis, berlutut. Nggak tahu lutut ini siapa yang gerakan. Saya berlutut. Saya menangis sejadi-jadinya, menangis. Ikut pendeta Niko berdoa. Saya curahkan semua, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Entah Tuhan yang mana, saya nggak ngerti saat itu. Akhirnya setelah selesai berdoa, dan saya juga berdiri, kok saya lega. Ini sepanjang hidup saya ini, dari kecil hingga gede, ini punggung ini berat rasanya, seperti memikul sesuatu. Dada ini rasanya penuh. Ini kok lega. Hah? Rasanya saat itu saya bisa narik napas yang langsung ke paru-paru, oksigennya gitu. Oh Tuhan, nah aku lega. Aku nggak tahu Tuhannya yang mana. Lantas berpikir, baru saat itu saya sadar, ini acara Kristen. Yesus memberi kelegaan. Saya pengen tahu saat itu, siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Oh, saya lupa. Waktu sebelum kejadian itu, anak saya Nasrani telepon. Anak habis dari gereja ke sana, oh tolong dong mintain ayat Mas. Iseng. Oh iya sebentar, teman saya. Apa isinya? Isinya 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saat itu saya nggak ngerti, udah saya lupakan. Tapi saya simpan di dompet itu ayat Mas. Nah, udah selesai, saya merasa lega itu karena mendengar khotbahnya pendeta Niko. Akhirnya ke teman saya, tolong dong pinjemin Alkitab. Nah, dikasih lah, saya baca semuanya. Wah, saya harus tahu nih siapa Yesus. Kan saya bingung posisinya, ini saya harus baca yang mana dulu, gitu kan. Akhirnya saya putuskan awal 2011 itu ke gereja. Saya ke gereja lah, di mana nih gereja yang ngumpet gitu kan. Ya, saya kan lahir di Cimahi, sampai gede di Cimahi. Jadi setiap
belokan mungkin kalau lihat orang kalau lihat saya terkenal gitu. Nah, posisi saya kan takut ketahuan saat itu. Takut ketahuan, jadi saya cari posisi gereja yang agak ngumpat gitu. Nah, ada sih di sebelah sana di sekolahan. Jadi dari gerbang masuk dulu ke dalam gitu. Saya menyelinap, rasanya ada yang ngeliatin gitu, takut. Akhirnya ke sana beberapa kali. Di sana disambut dengan baiknya. Dalam posisi saya kurang mengerti ini harus ngapain dulu kan. Selesai ibadah, saya disuruh berdiri. Maaf, saya ke gereja. Harus gimana? Dan akhirnya demi waktu saya masih maksudnya yang pas gitu. Cuma 2 kali yang ke gereja. Lantas ada teman, jadi udah gereja saya aja ikut. Halo Pak. Ya, putus Maaf Bu. Ibu terputus. Ya. Iya, sinyal Ibu kayaknya kurang bagus ya. Nanti bisa diulang tadi apa yang pada waktu putus tadi itu, Bu. Oh ya, siap. Ya, baik. Silakan Bu, diteruskan. Jadi saya kemudian memutuskan untuk ke gereja yang lain bersama teman. Nah, di sana saya kebetulan yang khotbah pendetanya perempuan. Jadi saya pikir, wah kalau perempuan mungkin bisa lebih inilah ngobrolnya sesama perempuan gitu. Nah, saya tunggu selesai ibadah. Kemudian saya ngejar ibu pendetanya. Bu, saya mau ngobrol. Mungkin beliau melihat saya orang baru. Jadi ada apa ya? Saya ingin tahu siapa Yesus. Oh, dan beliau cuma bilang gini, maaf, jadi Kristen itu nggak gampang katanya. Terus dia pergi aja. Di posisi saya yang terkaget-kaget, maksudnya posisi saya saat itu sangat ingin tahu siapa Yesus itu. Sangat haus ibaratnya. Nah, kemudian saya nggak patah semangat. Saya makin semangat. Wah, akhirnya saya belum memutuskan mau ke gereja di mana. Nah, saat itu saya ikut KKR. Ikut KKR. Kemudian sama teman saya ikut KKR. Nah, satu hari ada KKR di Bandung. Pas lagi acara, ada tetangga dekat rumah. Jadi saya di gang, beliau rumahnya di pinggir jalannya gitu. Tapi memang jarang ketemu. Dia nanya, ibu ini nanya, Ari lagi ngapain di sini? Katanya, kok di sini? Lagi belajar, Bu. Oh, yaudah ke gereja saya aja. Di mana Bu gerejanya? Di sini. Waduh, tambah dekat sih rumah saya gitu, dekat banget, tinggal nyebrang jalan. Tapi sudah, biarin gimana Tuhan aja. Akhirnya saya memutuskan ke gereja itu. Waktu itu ada fellowship kalau nggak salah. Nah, di sana ternyata saya disambut luar biasa. Jadi rasanya, sebelum itu, belum. Nah, akhirnya saya ke sana, disambut di sana, ibaratnya saya lagi haus, saya dikasih minum.
Akhirnya saya memutuskan untuk bergereja di sana, di GGP Maranatha Cimahi. Akhirnya di sana saya dibaptis 2011 November. Nah, ya puji Tuhan, saya dapat keluarga baru. Ibu bapak rohani saya, ibu gembala dan bapak gembala yang sangat baik. Puji Tuhan, menerima saya, menyambut saya luar biasa. Nah, kemudian dari situ saya ketahuan sama keluarga lama-lama. Karena saya memang nggak mau menyembunyikan bahwa saya percaya Tuhan Yesus. Akhirnya saya disidang lah di rumah. Begini, Yesus itu, ini, itu, ini. Nah, adik saya yang laki-laki, yang anak saya ada di situ juga, bapak tiri saya, mama saya ada. Jadi ya sudah, kalau kamu percaya, kalau kamu mau jadi Kristen, tinggalkan rumah ini. Akhirnya saya pergi dengan satu koper. Saya menelpon ibu gembala, Bu, begini. Ya sudah, Ari tinggal di rumah teman dulu aja. Besok dipikirkan, kebetulan itu malam sekali. Kemudian akhirnya saya tinggal di rumah teman malam itu. Kemudian besoknya baru ibu gembala dengan majelis ngasih saya pekerjaan dan saya bisa tinggal di rumahnya. Beberapa bulan kerja, saya sakit. Perut saya ini seperti kayak hamil 7 bulan lah. Sakitnya luar biasa, bengkak. Jadi ya entah apa sebabnya, tapi perasaan saya selalu makan, tapi ini kata dokter, kamu tuh nggak pernah makan usus sampai nempel gitu. Nah, akhirnya saya dirawat di rumah sakit selama 11 hari di rumah sakit itu saya tidak pernah ngantuk. Tandanya ngantuk itu kan menguap, dan itu selama 11 hari saya tidak pernah menguap sekalipun. Itu dari detik per detik itu terasa karena sakit luar biasa. Dalam bayangan saya udah berserah aja. Dalam bayangan saya, setiap malam itu saya memejamkan mata tapi nggak tidur. Jadi tapi saya bawakan pujian yang saya ingat sampai sekarang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dari itu sambil merem saya bawakan lagu itu, walaupun mulut saya nggak bergerak, tapi hati saya bernyanyi terus. Sambil saya membayangkan, saya memegang ujung jubahnya Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Terasa detik demi detik, hari-hari, malam, setiap malam, mungkin yang paling terasa itu malamnya, karena sepi. Kalau siang masih ada lalu lalang orang. Sambil membayangkan jubah Tuhan Yesus yang saya pegang ujungnya. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Itu terus. Saya itu harus operasi, harus dipotong ususnya. Jadi
sebelum operasi itu saya diperiksa check up semuanya, ternyata saya itu protein dalam darahnya itu kurang. Jadi kalaupun memaksakan untuk operasi, penyembuhannya akan lama. Jadi dokter sarankan untuk undur aja, katanya gitu. Dan tadinya Sabtu mau operasi karena keadaan darahnya seperti itu, jadi Senin. Lantas pas dokter visit dokter Sabtu, itu pagi-pagi saya pun nggak sadar kalau perut saya itu kecil, udah kempes. Lah, kata dokter, ini kok kempes? Kapan kempesnya? Saya juga sambil lihat perut. Iya, nggak tahu dokter kapan. Kok bisa nggak tahu? Ya nggak tahu, saya bilang gitu. Puji Tuhan, luar biasa. Ketika kita berserah, ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan nyatakan saat itu juga. Haleluya. Jadi saat saya sakit itu, saya tidak jadi operasi dan saya bisa pulang setelah 11 hari. Kemudian setelah itu saya tidak kembali bekerja karena penyembuhannya sangat lama. Lemesnya sampai 3 bulan lebih lemes. Nah, itu 2012 awal. Kemudian di Oktober 2012 ada laki-laki yang mengajak menikah sama saya. Cuma posisinya dia Muslim. Saya menolak. Kemudian saya bilang, kalau kita seiman, kalau kamu seiman dengan saya, ayo kita menikah. Tapi kalau tidak, maaf, saya menolak. Lantas, waktu itu jadi diam-diam dia menemui mama saya, yang kebetulan, ya ini, jadi mama saya yang diincar. Maksudnya yang diincar, kalau misalnya mama yang minta, mungkin si Ari nggak akan menolak gitu. Dan di saat itu memang iya, jadi saya nggak bisa nolak. Maksudnya karena mama saya menangis di kaki saya untuk saya kembali gitu, dengan pernikahan. Akhirnya terjadilah pernikahan di Desember, itu November. Menikahlah saya dan kembali dengan setengah hati. Tapi laki-laki itu pun ngomong sama saya, saat ini kamu ikut saya dulu. Seandainya beberapa bulan ke depan kamu tidak nyaman, kamu boleh balik lagi. Dalam hati ya memang saya nggak nyaman gitu. Tapi saya saat itu salahnya saya tidak berbicara dulu dengan seseorang yang mengerti atau yang lebih paham atau yang, jadi posisinya kayak di sidang gitu. Itu pernikahan itu kayak di sidang, diliatin semua orang yang saya nggak bisa nolak gitu. Setelah itu akhirnya terjadi pernikahan. Kemudian selama pernikahan itu hati saya nggak bisa bohong. Saya berdoa dalam nama Yesus, meskipun ya pokoknya dalam nama Yesus nggak bisa bohong. Wah, saat itu damai sukacita yang sudah saya dapat sebelumnya hilang begitu saja. Saya seperti dikejar dosa kembali. Saya pun kecewa. Maksudnya kecewa begini, karena sama suami ini, saya tiap hari mengantar dia untuk mabuk.
Padahal posisi saya sudah muak untuk ke tempat-tempat begitu. Saya udah nggak mau, walaupun saya nggak ikut minum, saat itu cuma mengantar. Tapi kan capek, hampir tiap hari. Dia pulang mabuk, saya menyetir, dia tidur. Besoknya ngantar lagi, dia mabuk lagi, saya nyetir lagi sampai pulang ke rumah. Capek. Posisi seperti itu udah pernah saya hadapi dan saya sudah muak gitu. Saya udah, kok begini? Saya harus balik lagi ke seperti ini gitu. Kecewa itu akhirnya, dan benar 2017 dia meninggalkan saya untuk wanita lain. Dia menikah lagi. Nah, awal saya tahu bahwa dalam Yesus pernikahan hanya satu kali itu, saya kagum luar biasa. Wanita itu berharga sekali. Maksudnya nggak akan didepak begitu saja seperti yang terjadi sama saya. Nah, akhirnya 2017 kembali dia menikah, saya sendiri. Kemudian itu entah karena doa saya ya, maksudnya Tuhan tolong aku ingin kembali ke gereja. Dan satu hari itu ibu rohani saya, ibu gembala, nge-WA saya nge-WA beliau. Jadi, Bu, boleh hari ke gereja lagi? Ibu juga, boleh Ari, saya tunggu. Akhirnya saya ke gereja lagi. Akhirnya saya bertobat lagi. Saya mempermainkan Tuhan. Saya berdosa. Tuhan ampuni saya ingin ampuni. Akhirnya saya kembali ke gereja. Ibu rohani saya menyambut saya luar biasa. Jadi dulu waktu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya ini takut untuk nengok orang meninggal. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, saya malah membawakan pujian di rumah duka. Itu luar biasa. Ibu rohani saya, jika beliau dan Bapak khotbah di suatu tempat, pasti bawa saya untuk membawakan pujian. Buat saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Damai sejahtera itu dirampas, gak ada, hilang. Dan hari ini, puji Tuhan, saya sudah bertobat kembali dari 2017 sampai sekarang. Saya tetap setia bersama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, tahun ini, tahun 2021, saya sempat bermusuhan dengan anak saya kurang lebih 1 tahun lebih karena saya ke gereja. Dia tidak menyetujui saya untuk ke gereja. Tapi puji Tuhan, 2021 anak saya mengerti bahwa mamahnya ke gereja dan kami saling menghormati satu sama lain. Puji Tuhan. Mungkin itu Bapak kesaksian saya. Ya, luar biasa. Puji Tuhan.
Ibu Ari mengalami kasih Tuhan dan apa yang terjadi itu adalah sebuah kebaikan Tuhan yang seharusnya dipertahankan, tetapi Haleluya. Ibu Ari ternyata sempat istilahnya jadi mempermainkan Tuhan. Ya. Artinya sempat meninggalkan Tuhan Yesus lagi. Di sini yang saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Karena apa? Karena Dia tetap mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tetap mencintai. Sekalipun dikhianati, sekalipun ditinggalkan, Tuhan Yesus bukan pribadi yang marah, emosian, darah tinggi, dan kemudian ingin melakukan hal-hal yang merugikan orang. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh umat-Nya untuk karena Ibu Ari telah meninggalkan Tuhan, maka Ibu Ari harus dibunuh. Ya, karena Ibu Ari telah merendahkan, melecehkan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, tetap membuka tangannya dan tetap sama. Karena Dia sayang semua manusia. Ya, jadi sekali lagi, di dalam hidup manusia ini hanya ada dua kuasa. Kuasa pertama adalah kuasa Tuhan dan pribadi Tuhan. Itu adalah kuasa yang baik, yang selalu menghadirkan kebaikan di dalam hidup manusia. Yang satu lagi adalah kuasa setan, dan dia selalu menghadirkan yang jahat. Bahkan iblislah yang merencanakan supaya manusia mati. Dan iblislah yang menaruh kebencian, yang menaruh amarah, yang menaruh dendam, sehingga manusia saling membunuh satu dengan yang lain. Oleh sebab itu berhati-hati jangan sampai kita tersesat, sehingga kita manusia justru mempercayai iblis, tapi tanpa disadari. Karena sangat simpel untuk memahami Tuhan. Dia adalah lautan kasih, dan Dia selalu mendidik, mengarahkan manusia kepada kebaikan. Nah, itulah sebabnya sekalipun Ibu Ari sempat berkhianat, meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap baik, Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak marah-marah, Tuhan tidak tempeleng, kurang ajar kau, aku sudah selamatkan, sekarang kau tinggalkan aku. Tuhan tidak seperti itu. Apalagi Tuhan sangat mengasihi manusia, dan Tuhan tidak mau manusia mati. Dan itulah pengalaman daripada Ibu Ari dalam perjalanan imannya. Tadinya beliau tidak mengenal Tuhan, tapi mujizat yang terjadi di dalam hidupnya membuat Ibu Ari tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di mana tertulis Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Jadi ingat teman-teman, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Anda tinggal di Jepang, Anda juga ada di bawah kolong langit. Anda mau tinggal di Afrika, Anda juga ada di bawah kolong langit. Dan ingat, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nama di atas segala nama. Nah, Bu Ari, saya sedikit saja mau bertanya atau mau sharing sama Ibu. Di dalam kehidupan ini kan Ibu istilahnya sudah pernah meninggalkan Tuhan. Kira-kira suatu saat nanti kalau keadaan berubah, misalnya ada desakan dari orang tua, atau ada desakan dari keluarga, atau desakan dari manapun yang meminta Ibu untuk meninggalkan Tuhan Yesus, kira-kira bagaimana respon Ibu?
komitmen apa yang Ibu bisa berikan kepada Tuhan? Silakan Bu Ari. Saya sudah berjanji, Pak. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi saya pertaruhkan nyawa saya kalau seandainya ada desakan. Itu, Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi sekalipun ada aniaya, Ibu tidak akan meninggalkan Tuhan ya? Tidak, Pak. Ya, sekalipun dibunuh? Tidak. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, akan tiba saatnya orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka beribadah kepada Allah. Nah, ini bisa saja terjadi pada saat aniaya atau persekusi atau tribulation atau penderitaan itu datang dan menghampiri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Ibu tetap ikut Tuhan, Ibu Tetap Ari? ikut Tuhan. Tetap ikut Tuhan. Luar biasa. Ya, karena pengalaman yang dialami oleh Ibu Ari, dia sudah pernah coba meninggalkan ketika Tuhan saya Yesus. berharap ke manusia, ternyata saya kecewa. Jadi saya percaya kalau Tuhan yang kita andalkan, kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Ya, amin. Jadi itulah teman-teman pengalaman yang luar biasa di mana Ibu Ari pernah meninggalkan Tuhan, dan apa yang terjadi setelah Ibu Ari meninggalkan Tuhan Yesus, sukacita dan damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, itu menghilang dari hidupnya. Menghilang. Dan sekarang setelah Ibu Ari kembali kepada Tuhan, maka damai, sukacita, dan hal-hal yang luar biasa telah kembali di dalam hidupnya. Oke, Bu Ari, terima kasih atas kesaksiannya. Masih ada yang Ibu mau tambahkan? Satu, mungkin terakhir ini, Tuhan tidak akan mengecewakan aku. Tuhan tahu isi hatiku. Aku hanya perlu percaya kepadanya dan tahu dia tidak akan membawa aku sejauh ini untuk membuatku kecewa. Amin. Ya, luar biasa ya. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Yang suka bikin kecewa Tuhan itu manusia. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, kalau manusia bisa berubah, suami bisa berubah, orang tua bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu Dia mengasihi kita, hari ini Dia mengasihi kita, dan hari esok juga Dia tetap sama mengasihi kita. Jadi tidak ada ruang untuk meninggalkan Tuhan, karena orang yang meninggalkan Tuhan Yesus adalah manusia yang paling bodoh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlalu baik. Dia mengasihi kita semua. Ya, siapapun Anda, jadi jangan sampai terlambat, karena ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini. Saya percaya siapapun Anda yang menyaksikan acara ini, Anda masih tinggal di bawah kolong langit. Nah, berarti Anda perlu Tuhan. Anda perlu Tuhan Yesus karena hanya Dia juru selamat. Oke, terima kasih buat Ibu Ari Fiantini, kesaksian yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang diberkati dan mau mendukung Ibu Ari, nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Kami senang sekali, dan doa kami buat Anda semua supaya kita semua bisa pulang ke surga. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Oke, terima kasih buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.